Badan lokomotif hanya terlihat sebagian teman-teman ya, karena terhalang oleh ranting-ranting pohon dan juga rumput yang tebal ini teman-teman. Operator berdiri sambil mengecek di depan lokomotif ya, apakah akan ditabrak atau bersenggolan. Kita lihat saja. Nah, terlihat atap bangunan ini ya, sangat mepet. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video part 1, yaitu uji coba jalur di Kebun Sukorno. Di part 2 ini terlihat lokomotif terhalang oleh rimbunnya ranting pohon ya. Operator menebang ranting-ranting pohon yang menghalangi lokomotif. Ini padahal belum sampai 1 tahun ya jalur ini tidak dilewati, rantingnya sudah sebesar ini teman-teman, yang menghalangi jalannya lokomotif. Dan rel yang di depan lokomotif ini tidak terlihat ya. Setelah selesai menebang ranting-ranting pohon, lokomotif akan melanjutkan perjalanan menuju kebun yang dituju, yaitu Kebun Sukorno. Ya, lokomotif mulai bergerak. Wah, sepertinya terhalang ranting-ranting lagi ya yang ada di depan lokomotif. Dan pastinya harus ditebang lagi ini ya, ranting yang menghalangi jalannya lokomotif. Nah, lokomotif melanjutkan perjalanan. Nah, setelah dilewati lokomotif, tampak terlihat relnya ya. Tadi sebelum dilewati lokomotif tidak terlihat relnya ya. Tampak di depan banyak rumput-rumput ya yang menghalangi jalannya lokomotif, dan juga di samping kiri kanan banyak ranting-ranting pohon. Apakah lokomotif bisa melanjutkan perjalanan? Kita simak saja. Kalau melihat rel-rel yang ditumbuhi rumput ini ya, yang sangat tebal ini, jadi teringat kereta-kereta yang ada di benua Afrika ya teman-teman. Relnya banyak yang tidak terlihat. Nah, di depan lokomotif terhalang oleh paranet lagi ya.
Operator mengangkat paranet supaya lokomotif bisa melanjutkan perjalanan. Kali ini lokomotif terhalang oleh ranting pohon nangka ya teman-teman. Sekali lagi operator harus menebang ranting-ranting yang menghalangi jalannya lokomotif. Oh iya teman-teman, untuk kereta lori yang dinas keluar ke kebun ini teman-teman hanya tersisa 4 pabrik gula ya, yang menggunakan armada lori ke kebun, yaitu PG Semboro di Kabupaten Jember, PG Jatiroto di Kabupaten Lumajang, PG Kedaung di Kabupaten Pasuruan, dan juga PG Wringin Anom di Kabupaten Situbondo. Nah, lokomotif berjalan di depan toko ya teman-teman. Ini momen yang sangat langka di tahun 2023 ini. Kereta lori masih digunakan dan lewat di depan toko teman-teman. Badan lokomotif hanya terlihat sebagian teman-teman ya, karena terhalang oleh ranting-ranting pohon dan juga rumput yang tebal ini teman-teman. Operator berdiri sambil mengecek di depan lokomotif ya, apakah ada halangan seperti kayu atau yang lainnya ya. Pasti banyak yang kaget kenapa relnya tidak terlihat ya dan bisa dilewati oleh lokomotif. Tapi hal ini lumrah di kereta lori teman-teman, karena dalam 1 tahun ini tidak full 1 tahun ini dilewati oleh lokomotif, hanya dilewati ketika musim panen tebu saja teman-teman. Dan musim panen tebu hanya berkisar 3-5 bulan saja ya. Operator sekalian memanen jeruk ya teman-teman, jeruk Semboro ini teman-teman, yang terkenal manis. Kali ini 2 operator teman-teman ya, yang ada di depan lokomotif. Satu di atas bak pasir dan satu di atas kap lokomotif. Nah, yang satu ini sekalian menebang ranting-ranting yang menghalangi, yang satu mengawasi di depan apakah ada benda-benda yang menghalangi jalannya lokomotif. Sekali lagi ada ranting-ranting yang menghalangi jalannya lokomotif. Dan operator sudah siap siaga untuk menebang ranting-ranting yang menghalangi jalannya lokomotif. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk lebar jalur
rel lori ini tidak sama seperti rel KA ya teman-teman. Untuk lebar lorinya ini hanya 700 mm atau 70 cm. Beda dengan KAI ya, yang lebarnya itu 1067. Jadi 1 meter lebih sedikit lah kalau KAI itu teman-teman. Di depan ada bangunan teman-teman yang sepertinya mepet sekali dengan bodi lokomotif. Apakah akan ditabrak atau bersenggolan? Kita lihat saja. Nah, terlihat atap bangunan ini ya, sangat mepet. Dan ternyata masih aman untuk melanjutkan perjalanan meskipun relnya tertutup rumput tebal. Tuh, bangunannya sangat mepet teman-teman. Terlihat ada payung dari penjual es tebu ini ya, yang menghalangi lokomotif. Nah, si penjual es tebu sudah melipat payungnya supaya lokomotif bisa melanjutkan perjalanan. Gerobaknya juga mepet itu teman-teman. Gerobak es tebu. Mepet sekali. Dan bangunan semi permanen ini atapnya mepet nih teman-teman, hampir bersenggolan ya. Atap dari warung. Masinis harus pelan-pelan ya untuk menjalankan lokomotif. Ada yang berkomentar gini, "Bang, kenapa relnya ini tidak diperbaiki dan lokomotifnya ini tidak beli dari bekasnya KAI saja?" Jadi gini teman-teman, untuk biaya perbaikan rel ini sangat mahal ya. Jadi antara keuntungan dari mengangkut tebu dengan biaya perbaikan rel ini lebih mahalan perbaikan rel. Dan untuk lokomotif ini, kalau milik bekas KAI, lebar relnya ini beda teman-teman ya. Kalau rel lori ini 700 mm, kalau milik KAI 1067 mm. Jadi beda teman-teman.
Dan jika menggunakan lokomotif bekas KAI, bobotnya ini terlalu berat teman-teman, karena untuk relnya ini saja terpendam tanah kayak gini. Kalau menggunakan lokomotif bekas PT KAI pastinya jalurnya semakin amblas ya teman-teman. Ada bangunan lagi yang mepet untuk atapnya ini teman-teman, mepet sekali dengan rel lori. Apakah tersenggol atau tidak, kita saksikan saja. Oh, ternyata aman teman-teman. Video part 2 uji coba jalur menuju Kebun Sukerno saya sudahi dulu ya. Lanjut di part 3. Saksikan video part 3 yang pastinya semakin seru dan semakin unik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.